Continue. And the first paragraph. Yes, please read the first paragraph. First, Yes. okay. This year, the Muslim fasting month of Ramadan will be like no other. It will occur in the middle of a global pandemic. Okay, good. Okay. Okay, so I will translate for you first. The title is Doctor's Note. Catatan dokter. Ya, catatan dokter. Fasting during Ramadan can boost your immunity. Puasa di bulan Ramadan atau selama bulan Ramadan can boost your immunity. Bisa menambah kekebalan tubuh Anda. Ya, bisa menambah kekebalan tubuh Anda. Mosques are closed. Masjid-masjid ditutup and lockdowns are in place. Dan lockdown di tempat. But this Ramadan tetapi Ramadan ini may have some unexpected health benefits. Mungkin ada beberapa manfaat kesehatan yang unexpected, yang tak terduga atau tak disangka, yang tidak disangka-sangka, yaitu menambah kekebalan tubuh tadi. Oke, so this year, tahun ini, the Muslim fasting month. Can you translate, Miss Diska? What is the meaning of Muslim fasting month? What is the meaning? Bulan puasa. Yes, bulan puasa. Yes, bulan puasa. This year, tahun ini, the Muslim fasting month of Ramadan, bulan puasa Ramadan, will be like no other. Akan seperti no other. Tidak biasanya gitu, tidak yang lainnya, artinya tidak seperti biasanya ya. Bulan Ramadan tahun ini ya akan tidak seperti biasanya ya. It will occur in the middle of a global pandemic. Ya, ini ya yang akan terjadi ya, berarti koran ini berita ini berarti diterbitkan sebelum Ramadan ya kan. Yang akan terjadi in the middle of the global pandemics. Ya, yang akan terjadi di tengah-tengah pandemik global. Ya, pandemik global. Occur artinya terjadi. Okay, please read the second paragraph, Miss Diska. Yes, Ramadan which began. Yes. Yes. Please read the second paragraph. Fasting, worship, and devotion to Allah. Yes. Your voice away, Miss Diska. Okay. Okay. Please repeat again Ramadan which began. Ramadan, which began on the evening of April Yes. 23, will be 23rd. a month long. 23rd. Oh, 23rd. Yes. Not 23rd 23rd. Yes. Correct. will see a month-long period of fasting, worship, and devotion to Allah. It commemorates the Quran being first revealed to the Prophet Muhammad. Okay. Stop. Yes, I will translate for you. Yes, Ramadan which began. Ramadan yang dimulai ya, which began yang dimulai, diawali on the evening of April. Di evening of April 23rd. Yang dimulai di malam ya April tanggal 23 ya, yang dimulai pada malam 23 April. Will see a month long period of fasting. Ya, will see di sini artinya akan dijumpai ya,
sebulan lamanya puasa, ya, sebulan lamanya puasa. Ya, artinya Ramadan kan puasa sebulan penuh, ya kan? Worship and devotion to Allah. Beribadah and devotion to Allah. Devotion itu artinya mendekatkan diri atau bertakwa, ya, artinya mendekatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. It commemorates, ya, the Quran being first revealed to the Prophet Muhammad, yang memperingati, ya, akan diperingati juga di bulan Ramadan itu akan diperingati Quran, ya, being first revealed, yang pertama kali diwahyukan to the Prophet Muhammad. Revealed artinya diwahyukan. Revealed to the Prophet Muhammad, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi di bulan Ramadan itu juga nanti ada memperingati turunnya Al-Quran, ya, wahyu Al-Quran yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang disebut dengan nuzul Quran, ya kan, nanti terjadi malam 17 Ramadan kalau nggak salah, ya. Iya, malam 17 Ramadan ya, nuzul Quran ya, Mistiska ya. Ingat kan? Ya, nanti akan diperingati. Ya, di sini juga dijelaskan, ya kan? Oke. Oke, second paragraph saya kira nggak ada masalah. Oke, please read the next paragraph, Miss Diska. Please read the next paragraph. Muslims were bid enough to do so that to fast, not Yes. or drink lips at all in the hours of sunrise and sunset for 4 weeks, as well as being a month of reflection. Ramadan traditionally brings people together in evening for food and prayer. Okay. Okay, good. Yes. Muslim who are fit enough. What is the meaning, Miss Diska? Yang sehat, Yes, Muslim who are fit enough. What is the meaning in Indonesian? Muslim yang cukup sehat, Yes. Muslim yang cukup sehat, to do so are expected to fast. Fast ini artinya fasting, puasa. Ya. Diharapkan, expected ini artinya diharapkan, ya. Diharapkan untuk berpuasa. Ya, berpuasa itu artinya di sini not eat and drink fluids at all. Ya, tidak makan atau minum fluids, ya. Fluids itu artinya cairan, ya kan, atau minum cairan, ya, minum ya cairan, ya, atau minum sama sekali, ya, artinya tidak makan dan tidak minum sama sekali. Between, di antara, the hours of sunrise, ya, jam matahari, ya, jam-jam matahari sunrise, matahari terbit, and sunset, dan terbenam. Yaitu puasa itu batasnya, ya, yaitu puasa adalah tidak minum dan tidak makan dan tidak minum sama sekali dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Ya, for 4 weeks, ya, selama, ya, for di situ artinya selama 4 weeks, ya, 4 minggu, ya, selama 4 minggu, selama bulan Ramadan, artinya 1 bulan penuh. As well as, sebagaimana. Kalau as well aja artinya juga, gitu kan, as well artinya juga. Contohnya ada yang bilang I am good as well, ya, saya juga baik. I am also good juga boleh. As well artinya juga. Tetapi kalau as well as itu artinya sebagaimana. Sebagaimana being a month of reflection. Bulan refleksi. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan reflection, refleksi dari bulan-bulan sebelumnya. Refleksi itu artinya memantul. Refleksi artinya memantul. Jadi kalau di bulan-bulan sebelumnya kita berbuat kejelekan, kita kurang semangat, ya, kita bermalas-malasan beribadah. Lah bulan Ramadan ini adalah reflection, memantul.
Jadi yang sebelumnya kita jelek, kita harus berbalik arah, mantul. Ya, refleksi kan artinya mantul ya. Harus berbalik arah ya. Kita harus lebih baik ya, harus memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan ini. Makanya disebut sebagai bulan refleksi, memantul. Memantul dari kejelekan. Ya, jadi memantul ya artinya balik arah. Berbuat baik, yang sebelumnya kurang bagus ya harus lebih bagus lagi, seperti itu. Oke, Ramadan traditionally, ya, Ramadan secara tradisional bring people together, ya, membawa orang berkumpul, artinya mengumpulkan orang. In the evening, ya, di sore hari atau senja, for food and prayer, ya, untuk makan dan sholat. Jadi kalau Ramadan secara tradisional itu biasanya ngumpulin orang, ya, di waktu sore sebelum buka puasa dikumpulin dulu, ya, mungkin di rumahnya siapa dikumpulin, ya, untuk buka bersama dan sholat bersama, ya, sholat maghrib bersama. Atau biasanya kalau di kampung-kampung itu di masjid, ya kan, di masjid-masjid orang-orang udah berkumpul itu, kalau udah sore udah berkumpul, nanti mereka menunggu buka puasa bersama dan nanti sholat di masjid, sholat berjamaah, seperti itu. Oke, di paragraf ini Miss Diska paham ya, nggak ada pertanyaan kan? Kira-kira paham kan yang dimaksud di paragraf ini? Paham. Oke, good. Please read again the next paragraph, please. The next paragraph. Okay. Yes. Mosquitoes run at their but many now remain closed and social distancing and self-isolation to prevent the spread of coronavirus has become mandatory in many countries. As a result, this year Ramadan will feel very different for the Muslims around the world as families are separated. Okay, please stop. Yes, yes, that's good. Miss Diska, are my voice clearly or not? Actually, are my voice clearly or not? Are you hearing my voice clearly or Yeah, not? Okay, yes, because your voice away, because your voice away is not close, like away like that. Okay, so okay, mosquitoes around the world, mosquitoes around the world. What is the meaning, Miss Diska? Mosquitoes around the world. masjid di ah, sekeliling dunia ya. Di seluruh dunia. Yes, masjid Oke, seluruh. di seluruh dunia ya. Mosque itu masjid, mosques berarti masjidnya lebih dari satu. Ya, mosques around the world, masjid-masjid di seluruh dunia are usually at their busiest during this month. Ya, biasanya at their busiest. Busy artinya sibuk, busier lebih sibuk, busiest paling sibuk. Nah, ini adalah derajat perbandingan, ya, comparison of degrees. Jadi busiest ada tambahan est, itu adalah paling. Jadi paling sibuk. Ya. Biasanya masjid-masjid sibuk ya, sangat sibuk ya, paling sibuk during this month, selama bulan ini ya. Biasanya masjid-masjid di seluruh dunia sedang sangat-sangat sibuk ya di bulan ini, bulan Ramadan ini. Ya. But many now, ya, tapi banyak sekarang remain closed. Ya. Remain artinya sisa ya, close artinya ditutup. Nah, berarti kebanyakan sekarang ditutup, gitu. Sisanya ya ada sebagian yang dibuka. Ya, but many now remain closed. Tapi kebanyakan sekarang ditutup. And social distancing. Dan social distancing. Apa artinya Miss Diska, social distancing? What is the meaning of social distancing? Yes. Jaga jarak ya.
Yes, jaga jarak sosial. Yes, distance artinya jarak ya, distancing artinya berjarak. Ya, berjarak sosial berarti menjaga jarak sosial. And self isolation dan isolasi diri to prevent untuk mencegah the spread of coronavirus, penyebaran virus corona. Have become telah menjadi mandatory in many countries. Mandatory artinya apa Miss Diska mandatory artinya? Mandatory. Oh, I don't know that. Sorry. Mandatory artinya kewajiban. Ya, Oh, kewajiban. kewajiban. Yes. Contohnya ada orang bilang mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Bahasa Inggrisnya berarti seeking for knowledge ya. Seeking, seek itu mencari, tulisannya SEEK. Kemudian ditambahin ing, mencari. Oh, Seeking for knowledge ya. Mencari ilmu is mandatory for every Muslim. Ya, adalah kewajiban untuk setiap Muslim. Ya, is mandatory for every Muslim. Adalah kewajiban untuk setiap Muslim. Ya, jadi mandatory artinya kewajiban. Ya, have become mandatory telah menjadi kewajiban in many countries, di banyak negara. Ya, jadi masjid-masjid di seluruh dunia harusnya saat ini sedang sibuk-sibuknya mereka, ya, sedang sibuk-sibuknya di bulan Ramadan ini, ya kan? Biasanya mereka sedang sibuk-sibuknya di bulan Ramadan, masjid-masjid itu di seluruh dunia. Ya, biasanya mereka menyediakan buka puasa bersama, ya kan? Kemudian terawih berjamaah, ya. Jadi sehingga lagi sibuk-sibuknya masjid itu, pengurus-pengurus masjidnya sibuk bersih-bersih, ya kan? Nyiapin hidangan untuk berbuka, kemudian untuk terawih, ya, menyusun penasehat terawihnya, ya, imam terawihnya siapa, udah diagendakan semua, sedang sibuk-sibuknya. Kemudian nanti menghitung infak, ya, infak jamaah terawih itu, gitu kan, ya, bermacam-macam. Mereka biasanya sedang sibuk-sibuknya ya di bulan Ramadan ini. Tetapi banyak sekarang masjid-masjid yang malah ditutup, ya, banyak masjid-masjid yang ditutup sekarang. Dan social distancing dan juga isolasi diri, ya. Karena untuk social distancing dan isolasi diri, ya, isolasi diri itu artinya mengurung diri, ya, berarti ya masjid-masjid ini ditutup karena untuk ini social distancing dan untuk isolasi diri, untuk mencegah penyebaran virus corona yang sudah menjadi kewajiban di banyak negara. Sekarang udah menjadi kewajiban ini, ya, bukan keharusan lagi, tetapi kewajiban. Ya, kalau wajib berarti ada sanksinya. Ya, berarti kalau kita maksa kita datang ke masjid, kemudian kita sholat tarawih berjamaah di sana, berarti ada hukumannya kan, ada sanksinya. ya. Karena sudah menjadi kewajiban. Ya, karena kalau tidak seperti itu nanti ada yang nekat, ya kan, mereka malah menyebarkan virus corona seperti itu. As a result, ya, sebagai hasilnya, ya, sebagai sebuah hasilnya, as a result, this year Ramadan tahun ini will feel very different, akan terasa sangat berbeda for a lot of Muslims, untuk kebanyakan muslim around the world, ya, di seluruh dunia. As families are separated, sebagaimana keluarga-keluarga yang terpisah, ya, karena masjid-masjid banyak ditutup, ya. Jadi hasilnya, ya, tahun ini, ya, sebagai hasilnya karena masjid-masjid itu ditutup, ya, hasilnya Ramadan tahun ini
akan terasa sangat berbeda. Akan terasa sangat berbeda untuk kebanyakan umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana keluarga-keluarga yang terpisah, ya biasanya mereka bisa berkumpul di masjid, ya ketemu temennya, ketemu saudaranya, atau bisa nambah teman, bisa nambah saudara. Ya sekarang kita harus social distancing, ya harus di rumah Ramadannya, nggak di masjid lagi. Jadi terasa sangat berbeda, ya kan? Sangat berbeda. Oke. Oke. Miss Diska, do you have any question for this paragraph? Do you have? I don't have. Okay. Okay. Yes. So please read the next paragraph, Miss Diska. Please read the next. Okay. But what about the health implication of observing Ramadan under lockdown and during a viral pandemic? Yes. Please Dan translate for me, Miss Diska, for this paragraph. uh, tapi tapi apa tentang Yes. dampak Yes, kesehatan dampak kesehatan. dari It's good. observasi Yes. Ramadan di ketika lockdown dan ketika pandeminya viral. Yes, good, excellent. That's correct. Yes, but what about the health implication? Ya, tetapi apa tentang implikasi kesehatan? Ya, health implication. Implikasi itu dampak, ya, pengaruh. Ya. Apa dampak kesehatannya? Pengaruh kesehatannya of observing Ramadan under lockdown. Ya, menjalankan Ramadan under lockdown. Under itu artinya di bawah, lockdown berarti sedang ketika lockdown gitu ya, ketika sedang lockdown. Apa pengaruhnya bagi kesehatan? And during a viral pandemic, ya. Dan selama sebuah viral pandemic, ya. Viral itu artinya yang sedang dibicarakan di masyarakat, yang sedang booming di masyarakat, sedang rame-ramenya dibicarakan di masyarakat, itu viral. Yang bahasa Inggrisnya viral, bahasa Indonesianya viral gitu kan. Ya, seperti itu. Ini apa ini pengaruhnya pada kesehatan? Ya. Kemudian menjalankan Ramadan waktu lockdown itu bagaimana? Ya, dan di viral pandemics ini gimana gitu kan? Pengaruhnya apa? Maksudnya sama pandemics ini kalau kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Gitu. Di viral ya, udah menjadi viral pandemics ya, pandemic yang udah viral gitu, sudah hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat. Jadi kalau seumpama Miss Diska pergi dari rumah nggak bawa masker, nanti ketemu orang di jalan ditanya sama orang, loh kamu pergi dari rumah nggak bawa masker, kan bahaya, ini kan lagi corona ini ya, seperti itu. Jadi udah viral, jadi orang udah pada tahu semua gitu. Jadi sesuatu itu dianggap aneh kalau kita nggak bawa masker, seperti itu. Kok kamu berani banget nggak bawa masker, ini kan bahaya kan, seperti itu. Oke. Can you read the next again, Miss Diska? Can fasting affect? Okay. Yes. Fasting affect a person's chance of contraction the coronavirus? Yes, contracting the coronavirus. Yes. Okay. Can fasting affect a person? Bisakah puasa affect a person, mempengaruhi seseorang? Change. Apa artinya change, Miss Diska? What is the meaning of change? Change. What is the meaning of change? Change. Bukan change. Kan ada change yang ada pakai G kan? Change. Artinya berubah gitu kan? Ya. Changes artinya telah berubah atau dirubah. Nah, kalau ini change pakai C, apa nih artinya? Change.
artinya kesempatan. Artinya kesempatan juga, ya, kesempatan. Ya, peluang. Ya, bisa juga peluang. Ya, chance ini kesempatan atau peluang. Ya. Ada chance, ini pakai C, kemudian challenge ya. Challenge artinya tantangan. Ya. This is your challenge ya, ini tantangan kamu. Kalau chance ini kesempatan atau peluang. Dapatkah puasa affect mempengaruhi a person, seseorang? Chance of contracting the coronavirus. Ya, peluang of contracting, contract itu apa ya? Kontrak kalau orang bilang ya. Contract ini artinya melawan ya. Contracting the coronavirus ya. Contracting ya, melawan gitu coronavirus. Ya. Bisakah puasa mempengaruhi seseorang untuk berkesempatan melawan coronavirus? Jadi ada nggak nih pengaruhnya? Kalau kita puasa ini bisa mempengaruhi nggak? Bisa ngelawan coronavirus nggak? Nah, seperti itu. Oke, Miss Diska, please read the next paragraph. You will understand what this. Please read the next paragraph, Miss Diska. In fact, fasting is believed to be beneficial to the body in a number of ways, including through the effect it has on boosting our immune system. It is possible that our ancestors recognized the benefit of fasting, as well as during the month of Ramadan in the Muslim calendar. Fasting is also observed in the month of Lent in the Lent up to Easter to Christmas, and during Yom Kippur in Judaism. Yes. Oke. Kira-kira itu maksudnya bagaimana, Miss Diska? Jadi faktanya puasa itu dipercaya itu akan mendapat keuntungan di badan. Oke. I don't know about the number of ways. Oke. Yes. In fact ya, betul, faktanya ya. In fact, faktanya fasting is belief ya. Puasa diyakini atau dipercaya ya. Belief ini diyakini ya, lebih dekatnya diyakini ya. Fasting is belief ya. Puasa diyakini to be beneficial ya, bermanfaat ya. Beneficial artinya bermanfaat to the body in a number of ways. A number ya, sebuah nomor of ways. Ways ini artinya cara ya. Ya, adalah sebuah cara ya, artinya the number of ways ini artinya sebuah cara ya. Jadi puasa itu diyakini ya, diyakini bermanfaat, adalah sebuah cara gitu, adalah sebuah cara yang diyakini bermanfaat untuk tubuh. Jadi puasa ini adalah sebuah cara yang diyakini yang bermanfaat untuk tubuh ya, including termasuk through the effect ya. Through ini artinya seluruh, through the effect ya. Seluruh efek ya, seluruh efek dari puasa itu, it has on boosting our immune system ya. Itu has on ya, memiliki, on boosting, menghidupkan atau menambah. On ini kan artinya hidup ya, on ya, seperti bilang turn on ya, please turn on your TV ya, tolong hidupkan TV-mu gitu kan. Please turn off the TV ya, tolong matikan TV ya. Please turn on the light, tolong hidupkan lampu. Please turn off the light ya, tolong matikan lampu. Nah, kalau on ini kan berarti hidup ya. Boosting artinya menambah our immune system, sistem kekebalan tubuh kita ya. Jadi seluruh efek dari puasa ini termasuk ya, dia menambah sistem kekebalan tubuh kita ya.
Kalau off boosting berarti tidak menambah, ya artinya menjadi tidak kalau off ya, OFF gitu kan. Tapi kalau on ini berarti dia aktif ya kan, hidup ya kan. On ya, berarti dia menambah. Kadang ada kalimat yang seperti ini, on boosting berarti menambah. Boosting aja artinya juga menambah, sama. Jadi dia gak merubah kata ini gitu. On boosting artinya yang menambah. Ya. Jadi puasa itu rupanya bisa menambah kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuh. Ya. It is possible, ya. Ini mungkin that our ancient ancestor. Apa artinya ancient ancestor, Miss Diska? Oh, Ancient ancestor, apa artinya di sini? Apa artinya ancient ancestor? Ancient ditulis di situ. Ancient artinya kuno. Kuno. Ya. This is ancient culture. Ancient cultures. Ini kebudayaan kuno. This is ancient culture. Culture. Culture artinya budaya. Tulisannya kultur, bacanya culture. This is ancient culture. Ini budaya kuno. Ancient artinya kuno. It is possible that our ancient ancestor, ya, ancestor itu artinya di situ ditulis, ancestor itu artinya leluhur atau nenek moyang. Artinya sebenarnya leluhur, tapi kalau orang Indonesia sering bilangnya nenek moyang. Ya, kenapa disebut nenek moyang ya? Karena yang bisa melahirkan keturunan itu hanya nenek, gitu. Gak ada yang namanya bapak moyang, ya kan gak ada. Nah, makanya sebut nenek moyang ya, karena yang bisa melahirkan keturunan adalah nenek. Ya, arti sebenarnya adalah leluhur. Kalau orang Indonesia bilangnya nenek moyang. Oke. Ini kemungkinan atau ini mungkin bahwa nenek moyang kuno kita atau nenek moyang kita ya, ancient artinya kuno ya, nenek moyang terdahulu gitu, recognize telah mengakui ya, recognized ya, artinya telah mengakui, recognize mengakui ya, recognized berarti telah mengakui the benefit of fasting, manfaat berpuasa ya. Jadi nenek moyang kita pun rupanya sudah mengakui bahwa manfaat puasa ini gitu ya, manfaat puasa ini. Jadi rupanya faktanya bukan hanya dokter saja, ya kan, di sini disebutkan in fact ya, faktanya puasa diyakini bermanfaat untuk tubuh ya, adalah sebuah cara yang diyakini bermanfaat untuk tubuh ya. Termasuk seluruh efeknya adalah meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan ini mungkin ya nenek moyang kita telah mengakui manfaat dari berpuasa ya, as well as sebagaimana during the month of Ramadan ya, selama bulan Ramadan ya, selama bulan Ramadan in the Muslim calendar, di kalender Muslim ya, di tanggalan Muslim. Nah, jadi bulan Ramadan ini kan bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan itu kan adanya cuma di tanggalan Muslim ya kan? Di tanggalan Muslim aja ya kan? Ya, tanggal Muslim kan ada nama bulan namanya Ramadan. Ya, ada Dzulhijjah, Dzulqa'dah itu kan? Itu tanggalan Muslim kan? Tahun Islam ya kan? Di tanggalan Islam. Ya. Fasting is also observed in the month of Lent. Puasa juga observe ini artinya melihat, mengamati ya, juga dilihat ya, in the month of Lent, di bulan Lent. Nah, ini Masehi ya. Lent ini artinya Masehi di sini, di bulan Masehi ya. Bulan Masehi itu bulan Kristen ya, tanggalan Kristen ya, Januari, Februari, March, April, Mei ya, ini adalah tanggalan Kristen. Kalau tanggalan Islam kan ya ada Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Ramadan seperti itu kan, itu Islam.
Tapi kalau Kristen ya Januari, yang tanggalan yang sebagaimana kita pakai acuan itu adalah tanggalan Masih. Masih itu dari kata Al-Masih ya, Nabi Isa itu tanggalan Kristen. In the lead up, ya. Memimpin. In the lead up artinya memimpin. To Easter. Easter itu artinya Paskah. Ya. For Christian, ya. Untuk umat Kristiani. Ya. Easter artinya Paskah, hari Paskah untuk umat Kristiani. And during the Yom Kippur, ya. Dan bulan Yom Kippur di agama Yahudi. Jadi agama Yahudi memiliki bulan namanya Yom Kippur. Ya, kalau orang Kristen memiliki bulan Paskah. Ya, kalau orang Yahudi ya Judaism ini artinya Yahudi. Judaism, Jewish itu Yahudi, agama Yahudi. Judaism adalah agama Yahudi ya, bisa ditulis di situ. Ya, jadi bulan puasa ini ada juga di tanggalan Masehi rupanya. Iya kan disebutkan kan di tanggalan Masehi ya kan, berpuasa gitu. Tapi biasanya bulan puasa nggak disebutkan di tanggalan Masehi ini, nggak disebutkan. Cuma Idul Fitrinya aja yang di situ disebutkan. Di tanggal 23 Mei hari raya Idul Fitri lah. Berarti bulan puasanya itu kita ambil sebulan sebelumnya gitu. Sebelum Idul Fitri itu gitu kan. Berarti kalau Idul Fitrinya tanggal 23, berarti puasanya kalau genap sebulan penuh ya berarti tanggal 23. Seperti itu. Ya, kita lihat bulan dulu ya kan, bulannya. Masuk bulan puasanya. Nah, itu. Nah, ternyata bulan Ramadan ini lebih duluan. Maksudnya memimpin itu berarti ya di depan ya. Berarti setelah bulan Paskah. Jadi beberapa bulan lalu ini udah bulan Paskah ini. Mungkin bulan Maret atau bulan Februari itu udah bulan Paskah. Terus juga bulan Yom Kippur di agama Yahudi. Nah, setelah itu baru masuk Ramadan ini. Jadi setelah bulan Paskah, setelah Yom Kippur baru Ramadan. Kita memimpin. Oke, ya intinya di paragraf ini ya, faktanya bahwa puasa itu rupanya bisa menambah kekebalan tubuh kita. Dan nenek moyang kita terdahulu pun juga ternyata sudah mengakui kalau puasa ini bermanfaat untuk tubuh kita gitu. Ya, nenek moyang kita kan dulu belajar dari pengalaman juga ya kan. Kemudian belajar dari hadis-hadis juga ya, rupanya mereka praktekkan, rupanya banyak manfaatnya untuk tubuh gitu, puasa itu. Salah satunya yang menambah sistem kekebalan tubuh ini. Oke. Miss Tiska, please read the next paragraph. There is also evidence that the ancient Egyptians fasted for long periods to purge their bodies of ailments and diseases. Okay, that's good. Please translate this, Miss Tiska. I need to know. Please translate this. Di sana juga Evidence apa artinya evidence? What is the meaning of evidence? Evidence artinya bukti ya, ditulis. Oke. Ditulis evidence artinya bukti. Di sana juga terbukti bahwa nenek moyang Mesir, orang Mesir, puasa. ancient artinya kuno. Kalau ancestor itu baru nenek moyang. Ya. Ancient Egyptian artinya orang Mesir kuno. Ya. Egyptians artinya orang Mesir. Ya. Please. Orang kuno puasa long periods lama untuk tubuh mereka, untuk disease itu penyakit. Yes, correct. That's good. Yes.
There is also evidence, ya. Di sana juga bukti, ya, ada bukti juga that the ancient Egyptian, bahwa orang Mesir kuno, ya, orang-orang Mesir kuno fasted for long periods, telah berpuasa, ya. Fasting, berpuasa. Kalau udah berpuasa namanya fasted, ya udah berpuasa. Ya, telah berpuasa for long periods, telah berpuasa untuk waktu yang lama. Periods ini periode, artinya waktu, untuk waktu yang lama. To purge, ya, purge ini mengobati, ya, ditulis itu purge, ya, artinya mengobati, untuk mengobati their bodies of ailments and disease, untuk mengobati tubuh mereka, ya, tubuh-tubuh mereka, ya, bodies, ya, berarti lebih dari satu, untuk mengobati tubuh-tubuh mereka of, ini artinya dari ailments, ya, dari penyakit-penyakit, ya. Ailment ini sakit-sakit, ya, ya, sesuatu yang menyebabkan sakit-sakit, ya. Ails, ya, ini sakit, ya, ailments, ya, berarti ya sakit-sakit atau penyakit-penyakit, and disease, ya, dan penyakit, ya. Ailments ini ya sakit-sakitan gitu. Ailments itu artinya sakit-sakitan. Ya, kan kita sering dengar, kok kamu kok sakit-sakitan terus sih? Ya, mungkin kemarin dia batuk, terus hari ini pilek, terus mungkin kapan lagi kita ketemu lagi dia lagi demam, terus kapan lagi dia lagi batuk lagi atau pilek lagi lah. Kita bingung loh, kamu kok sakit-sakitan terus lah. Itu ailments namanya. Ailments itu artinya sakit-sakitan. And disease, dan penyakit. Ya, ini juga bukti. Ya, ada buktinya ternyata orang-orang Mesir kuno itu mereka berpuasa untuk waktu yang lama. Mereka berpuasa gitu terus untuk mengobati tubuhnya dari sakit-sakitan dan penyakit. Jadi kalau tubuhnya ini sakit-sakitan, ya kan, dia sakit ini, mungkin sakit kulit atau sakit apa, ya sakit-sakitan lah pokoknya. Nah, itu mereka berpuasa untuk waktu yang lama. Dan ternyata efeknya bagus gitu loh. Manjur gitu. Ya kan, untuk mengobatin sakit-sakitan dan penyakit. Ya, berpuasa itu. Ya, baru tahu. Jadi ternyata berpuasa ini banyak manfaatnya untuk tubuh. Ya, jadi kadang ada orang yang bilang, ya, gara-gara pandemik coronavirus ini, ya kan lagi viral juga sih, ya, lagi viral juga, ada orang bilang nggak usah berpuasa aja, kan ini lagi coronavirus katanya. Mungkin kita bisa membayar membayar denda gitu untuk menggantikan puasa ini, ya. Ini kan nggak masuk akal, padahal puasa ini kan kewajiban. Nah, justru dengan berpuasa ini penyakit-penyakit itu hilang. Kayak kita takut nih kena coronavirus, kena virus corona lah, kita berpuasa, akhirnya virus-virus itu nggak bisa menyerang, ya. Mereka nggak mampu menyerang karena imun sistem tadi, kekebalan tubuh, ya. Karena dengan berpuasa bisa meningkatkan kekebalan tubuh, ya. Sehingga kayak virus apa ini akhirnya kebal, kita akhirnya kebal, ya. Akhirnya nggak bisa menyerang kita, ya kan, ya. Karena kalau kita contohnya kena infeksi coronavirus kan kita demam, kita berobat, ya kan. Kalau kita nggak berobat, ya kita minum obat yang bisa menurunkan demam, ya kan. Kita minum obat yang manjur lah, yang bisa menurunkan demam, ya. Kita banyak minum vitamin C, ya, minum obat, ya, demamnya sehingga turun. Udah demamnya turun, kita udah sehat lagi, nggak batuk-batuk lagi, nggak pilek lagi, akhirnya kita kebal, ya. Akhirnya virus corona itu mau nyerang lagi udah nggak bisa, karena kekebalan tubuh kita udah meningkat. Jadi pertama kita diserang ini tubuh kita kaget gitu kan, kena virus nih, sesak, nafasnya sesak, kita akhirnya pilek gitu kan, batuk-batuk, ya karena kita kaget, ya. Terus mulai demam. Nah, begitu kita obatin demamnya itu, sehingga demamnya itu turun, ya kan, terus kita sembuh, nggak pilek lagi, nggak batuk lagi, kebal tubuh kita, ya. Imunitas sistem tubuh kita udah kebal, sehingga corona itu nggak bisa menyerang lagi gitu.
apalagi kita dengan berpuasa. Ya, seperti itu. Ya, justru lebih bagus manfaatnya. Jadi yang lagi viral itu nggak bener ya, yang berpuasa suruh membayar, ya kan, membayar apa itu gantinya gitu, itu nggak bener, nggak masuk akal. Ya, justru yang dengan berpuasa penyakit itu semua akan hilang. Ya, ini dari Al Jazeera News, ini internasional ya, Al Jazeera News. Nah, ini buktinya. Ternyata orang Mesir kuno itu cara mengobati penyakitnya mereka dengan berpuasa ya, mereka ternyata. Oke, Miss Diska, I want to ask to you, actually, what is your opinion of this trending topic? Actually, do you have any opinion for this trending topic? Can you explain this? My opinion, Yes. this topic is so important for child to everyone because fasting can make my metabolism uh, uh, my the effect Yes. fasting is boosting our immune system. Yes, that's good. So Yes. I think the topic must share to anywhere. So they are now about fasting is good. Okay. Okay. Yes, yes. Yes, that's good. That's good opinion. Yeah. Actually, Miss Diska said, yeah, that fasting in Ramadan month, or fasting, yeah, has the good effect to our body. Yeah, so that can boosting our immune system. Yeah, so that's good. Yeah, and we have evidence also, yeah, that the ancient Egyptians, they they will fasting for long periods, yeah. They will fasting for long periods, yeah. Mereka akan berpuasa untuk waktu yang lama, ya, to purge their bodies, ya, to purge their bodies of ailments and disease. Yeah, so yeah, fasting has the good effect to our body. Yeah, that can boosting our immune system, and also our ancient ancestor also recognize that fasting will benefit for our body, akan bermanfaat untuk tubuh kita. Okay, so that's good. So we can share to each other. Okay, that's good, Miss Diska. We can share to each other, and let's day now, ya, let's day now, kasih tahu mereka, ya, let's them now, ya, kasih tahu mereka, they menjadi them, ya, let's them now, ya, kasih tahu mereka that fasting will benefits to our body. One of benefits, salah satu manfaatnya, will boosting our immune system, akan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Yeah, something like that. Yeah, so that's good opinion. Yes, and we can share to each other. Ya, kita bisa berbagi kepada orang lain. Ya, let them know, kasih tahu mereka, or share the information. Ya, share this information that fasting will benefit for our body. So like a virus of coronavirus will have no chance, akan tidak ada peluang, will have no chance, akan tidak ada peluang, to against our body, against ada st-nya, artinya melawan, untuk melawan, against ini artinya melawan, melawan, against ada st,
Kalau again artinya lagi, tapi kalau again ada st-nya artinya melawan ya. Against ya. To against our body ya. Untuk melawan tubuh kita. Or atau for contracting our body ya. Untuk contracting ya, melawan ya, melawan tubuh kita juga sama. Contracting berarti contract, perlawanan ya, contracting, melawan tubuh kita. Jadi nggak ada kesempatan lagi virus corona mau melawan or effect to our body atau mempengaruhi tubuh kita ya, because our immune system boosted ya, sudah bertambah, kekebalan tubuh kita sudah bertambah. Boosted, kalau boosted artinya bertambah, kalau boosting artinya menambah gitu kan. Boosted artinya kan udah menambah, artinya udah ditambah gitu ya. Okay, so that's good. Okay, that's good. Yeah, actually that was good opinion from Miss Diska. Okay, once paragraph and we will finish. Okay, once paragraph again, Miss Diska. This is enough. Please read once paragraph again. Or more. Yes. Perhaps they, yeah. Perhaps they were all onto something. Okay, then read again. Once paragraph again. The last one. More recently, studies have shown that fasting can actually have beneficial effect on the immune system by reducing the amount of general inflammation that can occur in cells around the body. Okay, that's good. That's good. Okay, thank you. That's good. Perhaps ya, perhaps artinya barangkali. Perhaps ya, barangkali ya, atau mungkin sama saja. Perhaps they were all on to something. Barangkali they were all on to something. Ya. Ini artinya gini. Barangkali mereka telah ya, were artinya telah. All ya, mereka semua telah on to something, menghidupkan sesuatu ya, menghidupkan sesuatu. On artinya menghidupkan kan, menghidupkan sesuatu. More recently ya, lebih banyak lagi ya, more artinya lebih banyak ya kan. Many banyak, more lebih banyak, most paling banyak. Jadi more artinya lebih banyak. Lebih banyak lagi recently, akhir-akhir ini ya, recently artinya akhir-akhir ini. Studies, pembelajaran, have shown, telah menunjukkan, that fasting can actually have beneficial, bahwa puasa dapat sebenarnya atau sebenarnya dapat have beneficial, memiliki manfaat, effect on immune system, yang efek yang mempengaruhi on immune system, pada sistem kekebalan tubuh, by reduce. Apa ini Miss Diska artinya reducing apa artinya? Reduce mengurangi ya, reduce artinya mengurangi ya. By reducing, dengan mengurangi ya, reduce ya, tulisannya REDUCE ya, mengurangi, kurang itu kan, reduce artinya kurang. Nah, kalau ditambahin ing dia menjadi aktif, menjadi kata kerja dengan awalan me gitu kan, mengurangi. Jadi ya, dengan mengurangi di amount ya, amount itu artinya jumlah ya, jumlah total amount ya, jumlah keseluruhan gitu kan, total ya, seluruhan. Amount artinya jumlah ya. Dengan mengurangi jumlah of general inflammation that can occur in cell around the body. Inflammation, apa ini artinya inflammation ini? General inflammation. Inflam itu artinya yang menempel ya, inflamasi ya, yang menempel ya.
can occur, yang inflam itu ditulis dulu, inflamasi artinya menempel di organ tubuh ya. Ya, sesuatu yang menempel di organ tubuh itu apa ya? Kanker, kemudian ya salah satunya kanker itu ya. Jadi kanker itu sesuatu yang menempel di tubuh kita, jadi terjadi inflamasi di tubuh kita. Seumpama sel kan, kanker ini kan sel ya, seumpama sel, jadi kanker ya, penyakit ini, kanker ini dia nempelnya di sel ya, di sel atau di anggota tubuh ya. Kalau dia nempel di apa namanya, bagian tubuh kita, akan terjadi kanker di situ ya. Ada kanker hati ya, kalau dia nempel di paru-paru ya terjadi kanker paru-paru ya, seperti itu. Dan terjadi inflamasi. Jadi kanker tuh dari tempelan ya, dia nempel, akhirnya dia bisa merusak sistem itu di paru-paru itu. Kalau dia nempel di paru-paru ya terjadi kanker paru-paru, kalau dia nempelnya di hati ya terjadi kanker hati, dan seterusnya seperti itu ya. Rupanya dengan berpuasa ini bisa ya bermanfaat untuk tubuh ya. Efeknya yaitu on system, menghidupkan imun sistem, sistem kekebalan tubuh, by reducing ya, dengan mengurangi total general inflammation ya, penempelan secara umum ya yang di tubuh kita ya, kayak kanker dan lain sebagainya itu, that can occur, yang bisa terjadi in cells ya, di sel-sel ya. Di kanker ini terjadinya di sel-sel tubuh kita, around the body ya, seluruh tubuh. Oh gitu. Jadi rupanya dengan berpuasa ini bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan juga dia bisa mengurangi sel kanker ya, juga bisa mengurangi sel kanker di seluruh tubuh ya, bisa mengurangi sel kanker di seluruh tubuh ya. Ini berdasarkan pembelajaran ya, pendidikan kedokteran dan sebagainya sudah membuktikan ya, kalau berpuasa ternyata bisa sangat bermanfaat ya, bisa bermanfaat untuk tubuh kita ya, untuk menghidupkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi sel kanker di seluruh tubuh. Oh gitu. Jadi rupanya kanker ini kan yang menempel ya kan di tubuh kita. Yaitu kan dia makan dari kita juga. Ya kalau kita makan yang makanan yang, apalagi makanan kita yang kita sering makan seperti di restoran itu ya kan, makan yang banyak kimia ya kan, yang kimia lah, bercampur-campur, makanannya bermacam-macam. Nah itu sel kankernya semakin hidup di situ ya. Kalau ke tubuh kita ini, sel tubuh kita udah tempelin sama kanker, itu semakin hidup dia karena dia makan dari makanan itu gitu. Nah, tapi dengan berpuasa sel kanker ini mati ya kan, karena sel-sel di tubuh kita ini apa ya, cadangan makanannya kan berkurang ya kan, cadangan, kemudian nggak ada makanan gitu di sel-sel tubuh kita ini, nggak ada makanan. Yang biasanya ada makanan yang lezat-lezat ya kan, ini nggak ada makanan, jadi sel kanker ini nggak makan, dia mati dia akhirnya. Yang biasanya dia makan yang enak-enak ya kan, sel kanker ini akhirnya dia bisa berkembang biak di situ, bisa gemuk di situ ya kan. Rupanya setelah itu kita berpuasa, jadi sel kanker ini akhirnya jadi nggak makan, dia akhirnya mati, akhirnya berkurang, sel-sel kanker tubuh kita berkurang seperti itu. Jadi ini juga sudah dibuktikan ya. Oke, you have good opinion Miss Diska ya. Ini opininya Miss Diska tadi, bahwa berpuasa itu rupanya bermanfaat untuk tubuh kita, dan kita bisa membagikan dengan orang lain ya, berbagi informasi kepada orang lain. Oke, that was good opinion from you. Oke, thank you Miss Diska for this learning, for today learning. Halo. Yes, thank you for today learning Miss Diska. Thank you. Yes. Thank you too, Mr. Yes. Okay, you're welcome. Yes. So for today we learned about this trending topic. Ya, kita telah mempelajari trending topic ini. And tomorrow we will learn about grammars again. Ya, kita mempelajari grammar lagi. And you already got some sentences, some words in this
trending topic ya. Anda juga telah mendapatkan beberapa kata di trending topic ini, and knowledge ya, dan pengetahuan juga from this trending topic. Tadi Miss Tiska dapat kata-kata seperti ancestor, artinya nenek moyang, ancient artinya kuno, dan lain sebagainya. Purge ya, artinya menyembuhkan, mengobati, menyembuhkan. Purge ya. Oke, ailments ya, sakit-sakitan. Banyak ya yang dapat ternyata dari sini, dan informasi juga. Oke. Oke, we can continue again tomorrow. Oke, happy fasting today, Miss Tiska. See you again tomorrow. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.